Pemirsa, jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan ke Padang Arafah secara bertahap sejak pagi hari hingga sore hari kemarin pada Senin 26 Juni 2023 untuk melaksanakan puncak haji di Al-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, khususnya Wukuf Arafah 2023. Melaksanakan wukuf di Arafah adalah salah satu rukun haji. Lalu apa makna wukuf di Padang Arafah ini? Bagaimana kemudian juga dengan kesan seseorang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, terutama bagi orang-orang yang menabung puluhan tahun untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Untuk bisa memaknai apa sebenarnya wukuf, kemudian juga mengapa ini menjadi puncak dari ibadah haji, dan apa amalan yang bisa dilakukan oleh umat Islam yang tidak menjalankan ibadah haji atau sedang di Indonesia tentunya. Nanti kita akan dengarkan keterangan dari Prof. Asrorun Niam masih, tapi saya juga punya dua tamu spesial lainnya. Ini yang saya sudah sebut tadi, sosok-sosok saudara-saudara muslim kita yang begitu inspiratif, yang begitu besar upayanya untuk bisa berangkat menjalankan ibadah haji, menabung dan juga melakukan berbagai cara. Sudah hadir di samping saya itu Pak Samsuri. Beliau ini merupakan seorang tukang jahit keliling dan beliau melaksanakan ibadah haji pada tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Samsuri. Waalaikumsalam Ibu Viola. Selamat malam. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Baik, Pak, nanti bagi-bagi cerita dengan kita ya Pak ya, bagaimana dulu saat menjalankan ibadah haji dan juga apa upayanya. Baik, nah sebelum nanti kita akan lihat juga profil dari Pak Samsuri, saya juga akan perkenalkan Anda dengan Bapak Wartoyo yang juga merupakan narasumber kami, akan berbagi cerita dengan kita juga. Beliau berada di Tuban, Jawa Timur, dan beliau merupakan tukang delman. Beliau naik haji pada tahun lalu, pada tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wartoyo. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, Pak Wartoyo nanti akan berbagi cerita juga ya dengan kita. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu, ini adalah merupakan profil dari Pak Samsuri. Selamat menyaksikan. Karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertekad untuk menunaikan rukun Islam kelima ke tanah suci, seorang tukang jahit permak jeans di pinggir jalan Kota Bogor, Jawa Barat rela menyisihkan penghasilannya dari upah menjahit untuk ditabungkan sejak tahun 2002 lalu. Karena kedisiplinannya dalam menabung, ia pun akhirnya segera menunaikan ibadah haji. Beliau adalah Pak Samsuri, berusia 60 tahun dan merupakan sosok pria yang selama hidupnya dicurahkan untuk pekerjaannya, yaitu sebagai tukang jahit khusus melakukan permak atau mengubah ukuran celana maupun baju dari ukuran yang terlalu besar menjadi sesuai dengan permintaan para pelanggan. Ia hanya menerima pelanggan yang akan merombak ukuran celana panjang atau baju saja. Pekerjaan ini sudah digeluti sejak tahun 2002 lalu, alhasil 17 tahun beliau menekuni pekerjaan ini. Pak Samsuri juga bercita-cita ingin menunaikan ibadah haji dan sering kali saat mengikuti pengajian dan taklim di masjid dekat rumahnya di sebuah perkampungan padat penduduk ini, beliau merasa iri dengan teman-temannya yang sudah lebih dulu menunaikan ibadah haji. Dengan sabar, Pak Samsuri mengumpulkan hasil kerjanya, sedikit demi sedikit ditabung uangnya, dan pada tahun 2012, setelah 10 tahun mengumpulkan uang, maka terkumpullah 25 juta rupiah. Langsung beliau setorkan ke bank sebagai uang muka ongkos naik haji. Pak Samsuri bersama keluarganya tidak tergiur dengan memperbaiki rumah yang ada di gang sempit di Kampung Tegalega RT 5 RW 9 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Hujan ini. Pak Samsuri juga tidak tergoda untuk membeli perabotan rumahnya yang sudah terlihat usang, meski uang sudah terkumpul 25 juta rupiah. Pak Samsuri tetap bertekad untuk menunaikan ibadah haji yang sudah menjadi cita-citanya sejak muda. Dan akhirnya 2018 cita-citanya ini kesampaian, melakukan ibadah haji. Kita juga lihat bagaimana aktivitas Pak Samsuri di layar kaca dalam menjalankan pekerjaannya sebagai tukang jahit keliling. Jadi tidak membuat baju, tapi hanya melakukan permak, mengubah ukuran celana ataupun baju.
Tadi yang kita saksikan adalah proses persiapan Pak Samsuri pada saat melaksanakan ibadah haji pada tahun 2018 lalu. Pak Samsuri sudah bersama kita, sudah saya perkenalkan tadi. Pak Samsuri, menabungnya dari 2002. Iya benar. Pak, gimana Pak upayanya menabung ini Pak? Soalnya kalau kita nggak bisa menabung, cita-cita kita akan buyar. Soalnya kita sedikit demi sedikit, kalau dikata itu mah kata orang tua, sedikit-sedikit jadi bukit gitu. Pak Samsuri, berapa dari penghasilan perharinya yang Bapak sisihkan untuk tabungan ini? Kalau penghasilan soal tukang jahit pan nggak tentu, ada dapat 200, ada dapat 100, kadang-kadang kalau hujan ya pelanggan pan nggak mau segen datang, paling-paling ya 50.000 gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa nabung ya hari besok bisa nabung gitu. Kadang-kadang kita kan punya nabung, ada keperluan lain nggak bisa juga. Kita besar dikit nabung gitu Bu. Ya, jumlah yang ditabungkan setiap harinya beda-beda artinya. Beda-beda, nggak tentu gitu. Ya, Bapak sempat ngomong juga sama istri bahwa berniat untuk menyisihkan pendapatannya untuk menabung demi naik haji ini? Oh, kalau itu udah lama Bu, soalnya kita kan dari dulu, dari muda ini juga pengen gitu, insya Allah kalau udah rezeki pengen berangkat ke Mekah. Karena kan banyak hal yang lain ya, mungkin uang itu kepake lagi. Mungkin 2018 dari panggilan Allah kita ketemu di situ, itunya hisab gitu sama nasib gitu. Pak Samsuri daftarnya jadi tahun berapa? 2012? 2012 daftar, 25 juta di Bank BNI itu kita bisa di yang itunya itu belakangan yang kita melunasi. Alhamdulillah itu masih masih murah. Kita masih 34 juta. Ya insya Allah yang sekarang juga mudah-mudahan yang punya niat mahal juga capailah, itu mah kita buat ini, buat ibadah mah bakal ada aja rezekinya. Pak Samsuri pada waktu itu saat menerima daftar setelah menunggu sekian lama, akhirnya menerima kabar Bapak bisa berangkat tahun 2018. Apa yang Bapak rasakan? Oh, bergembira sekali, soalnya bergembiranya sekali kita bakal berangkat, bakal lihat Ka'bah, bakal naik kapal terbang. Ya banyaklah kita sedih meninggalkan keluarga. Keduanya kita ya mau berangkat itu diajanin, waktu diajanin itu sedihnya bukan main waktu itu. Makanya kalau ibadah haji itu ibadah yang paling ini dah sedih itu, ninggalin semua. Pak, Bapak tadi bisa menyinggung mengenai sedih Bapak rasakan begitu kan, ibadah haji ini begitu menyentuh hati Bapak. Kita lihat juga di layar kaca. Ini adalah suasana saat ini tentunya ibadah dari saudara-saudara muslim kita dan juga berkumpul di Padang Arafah. Bapak masih ingat Pak momen-momen itu, peristiwa itu pada saat itu? Alhamdulillah ingat. Itu kita mau masuk situ, mau kita sama teman-teman, kita ketinggalan mau masuk Ka'bah itu sampai orang di jompong-jompong. Kita sampai mau pingsan di situ, di Batu Hajar Aswad itu, soalnya orang banyak, kita tenaga kurang, itu Bapak bisa lari ke sono, istirahat di dalam. Kata ada orang nyamperin, katanya Bah jangan, itu mah soalnya Bapak juga nggak apa-apa, nggak nyium Hajar Aswad juga, soalnya Bapak udah melaksanakan ibadah haji, udah jangan maksakan, sampai diurus sama dia di dalam itu, sampai alhamdulillah sehat lagi, sampai itu nggak ke situ-situ lagi, maksudnya nggak itu, kalau itu sih muter sih sering, cuman nggak ke situ, biarin lah, udah nggak bisa. Soalnya kalau Bapak kan berangkatnya banyak ini gitu, udah tengah-tengah, jadi orang itu udah kumpul. Semakin banyak ya Pak? Banyak orang tuh nggak bisa itu nyium Hajar Aswad itu. Baik, Bapak nanti juga cerita lagi ya kepada kita apa yang dilakukan pada saat wukuf. Nanti juga Pak Wartoyo akan berbagi cerita dengan kita, termasuk juga laporan dari rekan-rekan kami, baik itu yang ada di tanah air maupun juga yang saat ini juga menjalankan ibadah haji. Baik pemirsa, nah kita akan berbincang-bincang dengan Pak Wartoyo. Ini merupakan salah satu saudara muslim kita yang juga berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2022. Profesi beliau adalah sebagai tukang delman. Assalamualaikum Pak Wartoyo. Pak Wartoyo mungkin bisa berbagi cerita. Pak Wartoyo, ini berapa lama menanti akhirnya bisa berangkat tahun lalu Pak?
12 tahun, Bu. 12 tahun. Jadi Bapak daftar Iya. 2010. Iya, 2010. bukan. Iya. Kalau 2010 pada saat itu menyetorkannya berapa Pak pada saat itu? Ada yang sedikit-sedikit ya, Pak. Kenapa Pak? Berapa? Baik, 20. 10.000. Pokoknya sedikit-sedikit lah. Oh. Ya, tanya teman. Bapak sedikit-sedikit menabungnya. Iya. Iya. Menabungnya berapa lama Pak? Lampunya ada 8 tahun, Bang. Bapak 8 tahun menabung, akhirnya bisa berangkat. Iya. Bapak berangkat sendiri atau bersama keluarga? Sendirian. Itu Sendirian. tidak mau ya. Iya. Bapak, bagaimana waktu itu Bapak pengalamannya saat menunaikan ibadah haji tahun lalu Bapak? Pengalaman bagaimana, Pak? Wong, Kan pengalamannya kan karena ini ibadah hajinya setelah pandemi kan Pak ya. Bagaimana Pak pada saat Iya. itu? wong ada teman yang baik gitu, Pak. Oh, ada yang bantu di sana. Iya, itu namanya Johan sama Pak Darto itu. Bapak nggak kangen Pak untuk ke sana lagi Pak? Ya, mungkin dia kangen, Pak. Tapi biayanya kan belum ada lagi. Bapak apa Bapak? Kenangan yang paling Bapak ingat pada saat melaksanakan ibadah haji tahun lalu? Saya kalau senangnya di Mekah itu ya. Bapak Di apa yang bagaimana Pak? Ibadahnya seperti apa Pak di sana? Ya biasa lah, Pak, biasa. cuma itu loh. Baik Pak Karyo. Baik, ya Pak Samsuri, ini mungkin saya ingin ajak Pak Samsuri untuk mengajak saudara-saudara muslim kita lainnya. Bahwa ketika punya rezeki, segeralah, jangan menunggu umur, jangan menunggu apapun, tapi manfaatkanlah untuk bisa melaksanakan ibadah haji Pak Samsuri. Iya, Mungkin ada pesan untuk teman-teman saudara semuanya. para muslim yang mau berangkat ke Mekah, mudah-mudahan sehat, banyak rezeki, sisihkanlah sedikit demi sedikit untuk kita menunaikan ibadah haji yang kelima. Jangan sungkan-sungkan, nabunglah. Ya. Kita punya niat yang bagus, kita niat yang bersih. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan kita berangkat ke Tanah Suci dengan ikhlas kita menabung. Itunya saya sampai sekarang alhamdulillah udah berangkat ke Mekah tahun 2012, pengen lagi sekarang kalau bisa umroh. Mudah-mudahan Allah ada ngasih rezeki. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Bapak doa semuanya dijawab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Samsuri terima kasih. Pak Wartoyo juga terima kasih ya Pak sudah berbagi cerita inspiratif untuk semuanya. Sehat-sehat selalu.